Halo guys, jumpa lagi bersama Neva in Family Neva Host. Kali ini saya akan melanjutkan alur film Sin Behost of a Special Episode The Chronicles of Joseon Exorcist episode terakhir. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link ada di box deskripsi ya. Seperti apa keseruan ceritanya di episode terakhir ini, dan tentu saja banyak plot twist yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi, yuk check it out. Film diawali dengan Kang Lim yang masih berusaha membuka ikatan tali yang mengikat Putri Hyewon. Di sini diperlihatkan Juwon yang masih lemah karena serangan makhluk boneka. Namun tatapan mata Juwon yang sangat hangat menjadi sangat berbeda kali ini. Sementara itu di dalam istana Gyeongbokgung, para prajurit berusaha melindungi raja dari serangan makhluk-makhluk boneka. Hari menggunakan anak panahnya untuk menyerang para boneka kayu. Dia melindungi teman-temannya juga sang raja. Karena kalah jumlah, mereka pun akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta sang raja. Dami membawa mereka ke sebuah tempat yang merupakan tempat penyimpanan obat-obatan. Raja terlihat sangat lemah. Hari kemudian memberikan raja. Hari mengatakan bahwa dia bukanlah Putri Hyewon. Dia membuktikannya dengan menunjukkan tidak adanya luka di lengan Hari. Sang raja pun sangat terkejut. Dia kemudian menanyakan di mana putrinya sekarang. Hari menceritakan bahwa dia berasal dari masa depan. Mereka datang ke masa lalu untuk memecahkan masalah di istana dan menyelamatkan Putri Hyewon. Hari bertanya apakah yang menjadi sebab dari semua masalah di istana. Awalnya raja tidak mau memberitahukan alasannya. Dia mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah takdir. Hari akhirnya bisa membujuk raja. Raja kemudian menceritakan bahwa ada sebuah energi permata yang disembunyikan di suatu tempat. Gembi mengetahui jika energi itu berasal dari semua goblin. Goblin mengumpulkan kekuatannya hingga terbentuk permata tersebut. Namun masalahnya adalah batu permata itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan sekarang yang memiliki batu permata itu adalah Putri Hyewon. Permata itu menempel pada pisau kecil yang dimilikinya. Raja meminta agar Hari melindungi Putri Hyewon. Raja kemudian tak sadarkan diri. Saat mereka berniat memberitahu Kang Lim, tiba-tiba mereka disegel oleh kertas mantra dan terikat oleh tali. Rupanya itu adalah ulah Dami guys. Wah, gak nyangka banget ya. Dami kemudian meminta maaf atas ulahnya. Tiba-tiba datang seseorang dengan menghancurkan dinding. Seseorang yang sama sekali tidak kita tebak sebelumnya. Dia adalah prajurit Juwon. Sementara Kang Lim sedikit pun belum bisa membuka ikatan tali Putri Hyewon. Lalu tiba-tiba prajurit Juwon yang bersama Kang Lim berubah menjadi makhluk boneka. Dia menyerang Shinbi dan Kang Lim. Putri Hyewon sangat terkejut melihat Juwon yang berubah menjadi makhluk boneka yang sangat menyeramkan. Boneka kayu itu mengatakan jika Juwon adalah tuannya. Makhluk itu kemudian mengambil pisau kecil milik Hyewon. Dia diperintahkan oleh Juwon untuk mengambil pisau itu. Makhluk itu kemudian pergi dan ikatan Putri Hyewon pun terbuka. Sementara itu makhluk boneka yang mengejar mereka dari tadi mulai menghancurkan pintu dari tempat itu. Pintu pun hancur, semua makhluk boneka berhasil masuk. Kang Lim dan Putri Hyewon bekerja sama untuk menyerang makhluk-makhluk itu. Sementara Shinbi berusaha untuk menggunakan kekuatan menghentikan waktu miliknya. Shinbi kemudian berpindah kepada Hari. Rupanya semua kejadian disebabkan oleh prajurit Juwon nih guys. Gak nyangka banget ya. Juwon mengincar Hari dan teman-temannya sejak pertama kali Hari ditemukan. Awalnya Juwon mengira jika Putri telah melarikan diri. Namun saat mereka bertemu berdua waktu itu, dia tidak melihat luka di tangan Hari. Hari juga diam-diam mematahi pria yang menggunakan mantra api tersebut. Rupanya dia adalah Juwon. Karena terlalu jauh Hari mengetahui keanehan di istana itu, Juwon akhirnya berpura-pura mengambil pedang untuk Kang Lim. Padahal dia menggunakan boneka kayu untuk menggantikan posisinya. Dan akhirnya mereka pun pergi ke Grand Pyongan. Dami menagih janji kepada Juwon bahwa tidak akan ada yang terluka. Dia juga meminta agar ibunya dibebaskan. Rupanya Dami menuruti semua perintah Juwon karena Juwon menangkap ibu Dami guys. Dia mengatakan tidak akan ada yang terluka, tapi raja harus dibuat meninggoy. Dan dia ternyata Juwon adalah pengendali boneka yang selama ini dimaksud. Dahulu kala Grand Pyongan mengalami kebakaran hebat dan ayahnya meninggalkan Juwon sendirian. Dia berjuang seorang diri untuk menyelamatkan diri. Akhirnya dia tidak memiliki keluarga, dia hidup sendirian. Dia akhirnya membuat boneka kayu lalu menghidupkan boneka-boneka kayu itu dan membalas dendam kepada ayahnya.
Saat Juwon akan menyerang raja, Dami berusaha mencegahnya. Namun usaha Dami itu sia-sia. Juwon justru menyerang Dami hingga membuat Dami tersungkur. Juwon kemudian bersiap untuk menyerang raja. Dami dengan sisa tenaganya melepaskan kertas mantra dari tubuh Hari, sehingga ikatan Hari pun terlepas. Dia kemudian mengambil panah dan melepaskan anak panahnya ke arah Juwon. Anak panah Hari mengenai tepat di kepala Juwon. Juwon akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Juwon memiliki wajah separuh boneka kayu yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba datanglah boneka kayu Juwon yang menyerahkan pisau milik Putri Hiwon. Dan akhirnya Juwon berhasil mendapatkan batu permata tersebut. Juwon kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Dia kemudian menggunakan kekuatan batu permata untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Dia berubah menjadi makhluk yang menyeramkan dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Di tengah proses perubahan wujudnya itu, tiba-tiba datang anak panah yang melesat hingga mengenai batu permata itu. Batu itu pun terjatuh. Juwon sangat marah. Rupanya yang melakukan hal itu adalah Putri Hiwon. Iya, Hiwon dan yang lainnya selamat. Mereka membawa serta Hyurang yang bisa dikendalikan oleh mereka. Hari sangat senang. Putri berkata, "Jun, kau tidak akan kumaafkan. Kau harus berhenti sekarang juga." Juwon kemudian menyerang mereka. Hari dan Duri kemudian menggunakan bola makhluknya dan memanggil makhluk Mouthpiece. Dan episode final part 1 ini pun selesai. Gimana nih guys menurut kalian cerita di episode ini? Apakah kalian masih penasaran? Apakah mereka berhasil mengalahkan Juwon? Apakah Hari dan teman-temannya bisa kembali ke masa depan? Tunggu part 2-nya ya. Nah, sekian dulu alur film Symbiosis OVA Special Episode The Chronicles of Joseon Exorcist episode final part 1 ini ya teman-teman. Nantikan terus kelanjutannya. Seperti biasa tak lupa saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye!